Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat yang beriman dan dirahmati Allah, saya doakan semoga kita semua diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Di video kali ini, kita akan menceritakan tentang kisah Wali Songo atau 9 wali dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Siapa yang tak kenal Wali Songo? Mereka dikenal sebagai sosok yang gigih menyebarkan ajaran Islam pada abad ke-14 di Pulau Jawa. Wali Songo tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka dengan cepat dikenal masyarakat umum karena sering berdakwah tanpa memaksa mereka masuk Islam. Masyarakat Muslim di Nusantara pasti sudah tak asing lagi dengan Wali Songo. Wali memiliki arti wakil, sementara Songo memiliki arti 9. Dengan demikian, Wali Songo adalah 9 wakil atau wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan dakwah Wali Songo telah tercatat dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Mereka telah meninggalkan banyak jejak dalam berdakwah. Wali Songo membawa perubahan besar pada masyarakat Jawa yang dulunya sebagian besar beragama Hindu, Buddha. Kisah Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia. 1. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, khususnya Cirebon. Sunan Gunung Jati adalah pendiri dinasti Kesultanan Banten yang dimulai dengan putranya, Sultan Maulana Hasanuddin. Pada tahun 1527, Sunan Gunung Jati menyerang Sunda Kelapa di bawah pimpinan Panglima Perang Kesultanan Demak, Fathahillah. Sunan Gunung Jati adalah sosok cerdas yang rajin mencari ilmu. Karena keseriusannya, ia diizinkan oleh ibunya untuk menuntut ilmu di Makkah. Di sana, ia belajar pada Syekh Tajuddin Al-Qurtubi. Tak lama kemudian, ia melanjutkan ke Mesir dan belajar pada Syekh Muhammad Athaillah Al-Sadzili, seorang ulama mazhab Syafi'i. Di sana, Sunan Gunung Jati mempelajari tasawuf, Tarkat Sadziliyah. Setelah diinstruksikan oleh Syekh Athaillah, Syarif Hidayatullah memutuskan untuk kembali ke Nusantara untuk belajar kepada Syekh Maulana Isa di Pasai, Aceh. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Karawang, Kudus, sampai di Pondok Pesantren Ampel Denta, Surabaya. Di sana, ia belajar di bawah bimbingan Sunan Ampel. Sunan Gunung Jati kemudian diminta untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam di Cirebon dan menjadi guru agama. Ia menggantikan Syekh Datuk Kahfi di Gunung Sembung. Setelah masyarakat Cirebon banyak yang memeluk Islam, Syarif Hidayatullah melanjutkan dakwah di daerah Banten. Saat berdakwah di Cirebon, Syarif Hidayatullah menikah dengan Nyi Ratu Pakungwati, putri Pangeran Cakrabuana atau Haji Abdullah Iman, penguasa Cirebon saat itu. Di sana, ia mendirikan sebuah pondok pesantren, lalu mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar. Para santri di sana memanggilnya dengan julukan Maulana Jati atau Syekh Jati. Selain itu, dia juga mendapatkan gelar Sunan Gunung Jati karena berdakwah di daerah pegunungan. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel mempunyai nama asli, Raden Rahmat. Ia memulai dakwahnya dari pesantren yang didirikan di Ampel, Denta, Surabaya. Ia dikenal sebagai pembina pesantren pertama di Jawa Timur. Sunan Ampel mempunyai santri yang mengikuti dakwahnya, yaitu Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Alkisah Sunan Ampel diberi tanah oleh Prabu Brawijaya di kawasan Ampel Denta. Dia kemudian membangun sebuah masjid. Di sana, masjid dijaga oleh Mbah Soleh. Ia sangat terkenal sebagai orang yang selalu menjaga kebersihan. Hal itu juga diakui oleh Sunan Ampel hingga suatu hari Mbah Soleh meninggal dunia. Ia lantas dimakamkan di samping masjid. Sepeninggal Mbah Soleh, Sunan Ampel tak mampu mencari pengganti pengurus masjid yang rajin seperti Mbah Soleh. Akibatnya, masjid tidak terurus dan kotor. Sunan Ampel kemudian bergumam, seandainya Mbah Soleh masih hidup, pasti masjidnya bersih.
Saat itulah muncul sosok mirip Mbah Soleh. Ia kemudian melakukan rutinitas yang biasa dilakukan Mbah Soleh. Namun, tak lama kemudian, ia meninggal lagi dan dimakamkan tepat di samping makam Mbah Soleh. Peristiwa itu terjadi sebanyak 9 kali. Konon, Mbah Soleh baru benar-benar meninggal setelah Sunan Ampel meninggal. Cara dakwah Kanjeng Sunan Ampel terkenal dengan keunikannya, di mana ia melakukan upaya akulturasi dan asimilasi dari aspek budaya pra-Islam dengan Islam, baik melalui sosial, budaya, politik, ekonomi, mistik, aliran sesat, ritual, tradisi keagamaan, dan tasawuf khusus. Cara untuk mencerminkan keberagaman tradisi umat Islam secara keseluruhan yang dibahas dalam kitab Mazhab Dakwah Wasatiyah Sunan Ampel. 3. Sunan Gersik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gersik atau Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan sebutan Maulana Maghribi atau Syah Maghribi. Diperkirakan berasal dari wilayah Maroko, Afrika Utara. Namun, hingga saat ini, sejarah tempat dan tahun kelahirannya belum diketahui secara pasti. Sunan Gersik diperkirakan lahir pada pertengahan abad ke-14. Beliau adalah guru para wali lainnya. Sunan Gersik berasal dari keluarga muslim yang taat. Ia mempelajari agama Islam sejak kecil, namun tidak diketahui siapa gurunya hingga ia menjadi ulama. Pada abad ke-14, Sunan Gersik bertugas menyebarkan Islam ke Asia Tenggara, berlabuh di desa Lerang, Gresik. Saat itu, Gersik merupakan kota kerajaan Majapahit. Tentu saja, masyarakat pada masa itu banyak yang menganut agama Hindu dan Buddha. Di Gersik, ia menjadi saudagar dan tabib. Di sela-sela itu, dia berkhotbah. Sunan Gersik berdakwah melalui perdagangan dan pendidikan pesantren. Awalnya, ia berdagang di tempat terbuka dekat pelabuhan, agar masyarakat tidak kaget dengan ajaran baru yang dibawanya. Sunan Gersik berhasil menarik simpati masyarakat, termasuk Raja Brawijaya. Terakhir, ia diangkat menjadi Syah Bandar atau kepala pelabuhan. Tak hanya pedagang handal, Sunan Gersik juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ia bahkan mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat kelas bawah yang dipandang rendah oleh ajaran Hindu. Karena cara dakwahnya inilah, lambat laut ajaran Islam diterima oleh masyarakat setempat. 4. Sunan Bonang atau Raden Mahdum. Sunan Bonang adalah salah satu wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Ia memiliki nama asli Syekh Maulana Mahdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel dan Dewi Kondrawati atau Nyai Ageng Manila. Namun, ada juga yang menyebutkan Dewi Kondrawati adalah putri Prabu Kertabumi. Dengan demikian, Sunan Bonang adalah Pangeran Majapahit. Sebab, ibunya merupakan putri Raja Majapahit dan ayahnya merupakan menantu Raja Majapahit. Sunan Bonang menyebarkan ajaran Islam dengan menyesuaikan pola budaya masyarakat Jawa. Seperti diketahui, masyarakat Jawa sangat menyukai musik wayang dan gamelan. Oleh karena itu, Sunan Bonang menciptakan gending-gending yang mempunyai nilai-nilai Islami. Setiap bait lagunya diselingi 2 kalimat pengakuan dosa, sehingga musik gamelan yang mengiringinya kini dikenal dengan sebutan sekaten. 5. Kisah Wali Songo, Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri mempunyai nama asli Raden Paku. Dia adalah putra Maulana Ishaq. Suatu ketika, ia ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan ajaran Islam di Belambangan. Selama hidupnya, Sunan Giri pernah bersekolah di pesantren Ampel Denta, melakukan perjalanan haji bersama Sunan Bonang. Sepulang dari haji, beliau singgah di Pasai untuk memperdalam ilmu agama. Saat itu, Sunan Giri mendirikan pesantren di Kecamatan Giri. Belakangan ini, ia banyak mengirimkan dakwah ke berbagai daerah di Nusantara. Sunan Giri juga dikenal sebagai sang ahli tata negara. 6. Kisah Wali Songo, Sunan Derajat atau Raden Kasim. Sunan Derajat atau Raden Kasim adalah putra Sunan Ampel. Sunan Derajat adalah seorang wali yang terkenal dengan jiwa sosialnya yang tinggi. Beliau banyak membantu anak yatim, fakir miskin, dan orang sakit.
Ia mempunyai perhatian yang besar terhadap masalah-masalah sosial. Sunan Derajat menyebarkan Islam di Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat merupakan seorang wali songo yang memiliki banyak nama, yaitu Sunan Mahmud, Sunan Mayang Maduf, Sunan Muria Pada, Raden Imam, dan Maulana Hasim. Pada tahun 1484, ia diberi gelar oleh Raden Patar dari Demak, yaitu Sunan Mayang Madu. Sunan Derajat merantau untuk berdakwah. Ketika Sunan Derajat datang ke desa Banjaranyar, Paciran, Lamongan, ia sampai di pesisir pantai Lamongan yang gersang, bernama Desa Jelak. Masyarakat sekitar masih menganut agama Hindu dan Buddha. Di desa tersebut, Sunan Derajat membangun masjid untuk beribadah dan mengajarkan agama Islam. Selain itu, Sunan Derajat juga membangun distrik baru di hutan belantara. Hal ini mengubahnya menjadi wilayah yang berkembang, subur, dan sejahtera. Daerah itu dinamai Derajat, oleh karena itu diberi gelar Sunan Derajat. 7. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria merupakan seorang wali songo yang berjasa besar dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya di pedesaan. Ia suka bergaul dengan masyarakat kelas bawah. Hal itu memudahkan masyarakat menerima ajaran yang disampaikannya. Membaurnya, Sunan Muria dengan masyarakat dikenal dengan istilah topongele, artinya membenamkan diri dalam masyarakat. Sunan Muria berdakwah dengan metode itu sampai ke Gunung Muria. Sunan Muria sendiri berasal dari nama Gunung Muria, tempat beliau berdakwah, membangun masjid dan pesantren, serta tempat beliau kemudian dimakamkan. Selain itu, Sunan Muria juga berdakwah melalui kesenian seperti gamelan, wayang, dan tembang Jawa. Ajaran Sunan Muria meliputi penghargaan terhadap kebenaran dan ketaatan kepada Allah, wirid, kesederhanaan, filantropi, dan ajaran dakwah secara bijak dalam menghadapi budaya masyarakat yang dianutnya. Karena dakwahnya, ada beberapa karya seni peninggalan Sunan Muria yang masih bisa dipelajari hingga saat ini. Di antaranya, lagu Kinanti dan Sinom. Tembang Kinanti terkenal menceritakan tentang bimbingan dan kasih sayang orang tua kepada anaknya. 8. Sunan Kudus atau Jafar Shadiq. Sunan Kudus atau Jafar Shadiq diberi gelar oleh para wali dengan nama Wali Al-Ilmi, yang artinya orang yang berilmu luas. Sunan Kudus mempunyai keahlian khusus dalam bidang agama. Ia juga dipercaya memegang pemerintahan di wilayah Kudus. Sunan Kudus merupakan salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya wilayah Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan beliau merupakan panglima serta pemimpin peperangan menggantikan ayahnya. Sunan Kudus adalah putra Raden Usman Haji yang dikenal dengan nama Sunan Ngudung di Jipang Panolan, dekat Blora. Selain belajar agama pada ayahnya, Sunan Kudus juga belajar pada beberapa ulama terkenal seperti Kiai Telingsing, Ki Ageng Nyerang, dan Sunan Ampel. Setelah mendapat ilmu agama dari Kiai Telingsing, Sunan Kudus mewarisi ketekunan dan kedisiplinan dalam mengejar atau meraih cita-citanya. Selanjutnya, Sunan Kudus juga belajar kepada Sunan Ampel di Surabaya selama beberapa tahun. Perjuangan Sunan Kudus dalam menyebarkan Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan wali lainnya. Dia selalu menempuh jalan kebijaksanaan. Dengan penyelidikan dan siasat itu, masyarakat bisa diajak memeluk Islam. Saat itu, masyarakat Kudus masih banyak yang tidak percaya. Tentu bukan pekerjaan yang mudah untuk mengajak mereka memeluk agama. Apalagi mereka yang masih menganut kepercayaan lama dan memegang teguh adat istiadat pun tidak sedikit jumlahnya. Dalam masyarakat, dengan kondisi seperti itu, Sunan Kudus harus berjuang menegakkan agama Islam. 9. Sunan Kalijaga atau Raden Shahid. Sunan Kalijaga atau Raden Shahid adalah putra Adipati Tuban, Tumenggung Wilatikta. Ia dikenal sebagai budayawan dan seniman seni suara, seni patung, dan seni fashion. Ia juga menciptakan berbagai cerita wayang bercorak Islami. Dalam dakwahnya, Sunan Kalijaga memperkenalkan bentuk wayang yang terbuat dari kulit kambing
atau biasa dikenal dengan wayang kulit. Sebab, pada masa itu, wayang populer digambar di atas kertas atau wayang beber. Dalam seni suara, ia menciptakan lagu dan danggula. Sebelum menjadi ulama, Sunan Kalijaga konon pernah hidup sebagai pencuri atau perampok. Bahkan, ia pernah merampok Sunan Bonang. Peristiwa tersebut diyakini terjadi saat Sunan Kalijaga masih muda. Sunan Kalijaga juga diketahui kerap melakukan aksi kekerasan. Aksi perampokan yang dilakukan Sunan Kalijaga diketahui ayahnya, Tumenggung Wilantikta marah, malu dan merasa namanya tercoreng karena kelakuan buruk anak tersebut. Ia kemudian mengusir Sunan Kalijaga dari rumahnya. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah Sunan Kalijaga membongkar gudang kadipaten untuk membagikan bahan pangan kepada pihak yang membutuhkan. Sebab, saat itu masyarakat Tuban hidup sangat memprihatinkan karena UPT ditambah musim kemarau yang panjang. Walaupun sempat diusir dari Tuban, Sunan Kalijaga tak menghentikan perbuatannya. Ia bahkan merampok orang-orang kaya di Kadipaten Tuban. Mengetahui hal itu, ayahnya tentu semakin marah. Sunan Kalijaga diusir lagi. Kali ini, ia diperintahkan meninggalkan wilayah Kadipaten Tuban. Meninggalkan wilayah Tuban, Sunan Kalijaga masih tak menghentikan aksi perampokan tersebut. Bahkan, ia berani meminta harta milik orang tua itu. Saat itulah, Sunan Kalijaga bertemu dengan seseorang di hutan Jatiwangi. Rupanya, lelaki tua itu bernama Sunan Bonang. Raden Syahid alias Sunan Kalijaga tidak mengenal lelaki tua itu. Karena masih mempunyai jiwa perampok, ia berniat untuk merampok Sunan Bonang. Nyatanya, Sunan Kalijaga berhasil melumpuhkan Sunan Bonang. Ia pun meminta Sunan Bonang untuk menyerahkan barang bawaannya. Tak disangka, permintaan itu ditolak oleh Sunan Bonang. Belakangan, Sunan Kalijaga juga menjelaskan alasan perampokan adalah untuk membantu orang miskin. Sunan Kalijaga meminta maaf dan bertaubat karena Sunan Bonang menasihatinya dan menunjukkan kesaktiannya, yaitu mengubah pohon lenau menjadi emas. Pertemuan tersebut membuat Sunan Kalijaga bertaubat dan langsung memohon agar diizinkan menjadi muridnya. Sunan Bonang tentu saja menerima permintaan tersebut. Namun, Sunan Bonang mengajukan syarat, yakni Sunan Kalijaga harus bermeditasi di tepi sungai hingga Sunan Bonang kembali. Sunan Kalijaga pun menyetujui syarat tersebut. Konon, Sunan Bonang akhirnya kembali ke tempat yang sama setelah 3 tahun. Ia kemudian menemukan jenazah Sunan Kalijaga sudah tergeletak di rerumputan. Melihat keteguhan Sunan Kalijaga, Sunan Bonang terheran-heran. Karena peristiwa itu, Raden Syahid diberi nama Sunan Kalijaga. Artinya, penjaga waktu. Selain itu, Sunan Kalijaga juga dapat diartikan sebagai sosok yang selalu memperhatikan segala aliran atau kepercayaan yang dianut masyarakat. Sunan Kalijaga adalah satu-satunya wali yang memahami dan mendalami segala gerakan, aliran, atau agama yang hidup di tengah masyarakat. Selain itu, Sunan Kalijaga juga memiliki cara yang unik. Saat menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, ia berhasil mengenalkan ajaran agama Islam dengan memadukan budaya Jawa seperti wayang. Bahkan, Sunan Kalijaga juga mengarang sebuah tambang Jawa yang sangat terkenal sampai saat ini, yaitu Ilir-Ilir. Demikian kisah Wali Songo yang perlu kita ketahui. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.